Halo teman-teman Doke Mobil, kita kedatangan produk baru yaitu Orca Pro Plus G3. Nah ini Orca yang baru ya, sebenarnya rilisnya itu sekitaran 4 bulanan deh. Tapi saya baru sempat review ya. Nah ini RAM-nya 6/128, dia prosesornya octa-core, ini pakai Snapdragon seri 6. Terus dia ada voice command, ada NFC, ada 5.1 CH DSP, ya artinya 6 channel DSP lah artinya. Terus dia Bluetooth 5.4 Qualcomm, dan dia ada optical outputnya juga. Dan yang baru gimmicknya adalah dia punya gesture control. Nanti kita jelasin ya kayak gimana. Untuk belakangnya kayak gini spek lengkapnya. Banyak hal bisa dia lakuin lah pokoknya gitu ya. Dia udah support kamera 360 juga. Jadi kalian kalau mau lihat ya udah nih, lihat aja nih. Dan screenshot aja untuk spek semuanya gitu ya. Kalau dibandingin G3 yang ini, sebenarnya mirip-mirip aja, cuma perbedaannya ada di prosesor sama RAM-nya aja kelihatannya ya. Tapi kalau bedanya prosesor dan RAM, kalau bedanya prosesor berarti beda semuanya. Karena ya kalau prosesornya beda berarti arsitektur semuanya beda gitu. Oke, kita langsung lihat aja gimana barangnya. Jadi di dalam dusnya kita dapat kayak GPS gini, terus ada, oh iya, ini ada 4G yang eSIM gitu. Nah ini ada antena 4G-nya eSIM gitu. Terus dia ada USB-nya dapat 3, mantap nih. Saya suka nih. USB-nya dapat 3, mantap. Terus dia ada soket PNP-nya juga. Nah kayak gini. Ini soket PNP dari Toyota ya. Jadi kalau kalian mobil lain ya kalian beli soket yang lainnya yang pas untuk mobil kalian gitu. Dan yang spesial dia dapat kayak gini nih. Dia dapat USB dongle video output. Nah, jadi kalau kalian punya TV belakang nih, kalian harus pasangin ininya nih ke USB. Terus untuk RCA-nya ya sebenarnya ini RCA-nya standar ya. Kita dapat aux input, terus dapat video input, ini biasa aja. Terus dapat ini front output, ini subwoofer output, subwoofernya 1 ya. Ada aux in dan ini kayak gitu tuh. Jadi cuma ada 6 aja nih, 1 2 3 4 5 6. Nah cuma ada 6 output. Jadi 6 output ini depan 2, terus tambah center, belakang 2, terus tambah subwoofer, jadi 6 kayak gitu ya, mantep. Oke, kita langsung ke produknya aja kayak gimana. Jadi produknya belakangnya kayak gini, depannya kalau depan mah ya kayak gini lah, sama aja gitu. Kalau Android mah yang nggak ada bedanya kecuali ini nih, ada sensor buat gesture control, mantep. Belakangnya kayak gini ya, ini digital outputnya. Ini ada kipasnya nih tapi nggak kelihatan, tapi kipasnya ada. Di sini ada GPS, ada 4G, dan ini WiFi. Oke, jadi ininya terbuat dari aluminium, ininya plastik. Bobotnya ya mirip lah kayak Orca G3 yang biasa. Kita langsung nyalain aja kayak gimana produknya. Ini dia untuk tampilan awalnya kayak gini. BTW ini 9 inch ya. Nah kayak gini. Udah bagus sih. Beda dari Orca-Orca yang lain ya tampilannya. Tapi untuk masalah tampilan ya kalian sebenarnya kan bisa ubah di sini nih. Nah jadi di sini banyak tampilan-tampilannya gitu. Jadi kalau mau ganti ya tinggal ganti aja gitu. Ini pilihannya lumayan banyak juga gitu, mantap. Nah terus saya udah install beberapa aplikasi. Ini ada CPU Z, kita tes dulu ya. Oke, di CPU Z kita langsung terlihat di sini kalau dia Snapdragon 665, 11 nanometer dan 8 core gitu.
Ini Androidnya Android 13. Kalau RAM-nya berapa nih? Di sini ada nggak sih? Internalnya 128, total RAM-nya 6 GB. Oke, ini ya, gitu. Terus karena dia pakai Snapdragon, tentu aja sensor-sensornya aktif nih. Ini ada accelerometer, ada magnetic sensor, ada gyro juga ya. Gitu, karena dia pakai Snapdragon. Udah, kalau Snapdragon ya sensor-sensornya lengkap. Kalau di depth check sama 8 core juga. Terus RAM-nya internalnya 128 GB totalnya. RAM-nya juga sama 6 GB. Dan Androidnya Android 13 gitu. Untuk hardware-nya di depth check terdeteksi dia pakai 662. Saya bingung sih, kayaknya 662 deh, bukan 665 yang benar. 11 nanometer, 8 core, 64 bit gitu. Oke, terus ya udah sama aja. Di sini apa, sensor kamera nggak ada, sensor-sensornya ada nih, temperatur sensor ada aktif. Terus ada accelerometer nih. Nah, kalau digoyang-goyangin mobilnya set, ini bakal gerak. Kalau didiemin dia bakal lurus. Nah, di accelerometer gitu. Ada magnetic field juga. Kalau magnetic field ya saya terangin ini pakai apa ya? Pakai HP ya. Dia bakal pakai speaker deh. Nah, langsung rubah. Nah, ini speaker nih saya deketin. Nah, langsung berubah gitu. Magnetic field untuk kompas biasanya. Ya kalau prosesornya Snapdragon, sensor-sensornya banyak lah pokoknya gitu. Oke, terus fitur-fitur yang lain di sini. Ini ada kamera 360, saya udah bilang nggak ya? Kamera 360. Kamera 360-nya normal aja. Dan kamera 360-nya juga bisa ngerekam juga, jadi sekaligus dashcam. Gitu. Nah, di sini kayak menu-menu cek saldo untuk NFC ini ya. Bisa. Terus ada Bluetooth, tentu aja bisa. Aplikasi-aplikasi yang lain juga komplit. Nah, dan ada Play Store-nya juga sih. Jadi kalian kalau mau download ya download aja di Play Store tuh. Ini saya udah loginin ke akun saya yang biasa pakai ngetes. Terus saya juga udah install si aplikasi main game Turbo Tornado. Ya ini buat ngetes aja seberapa kuat si prosesor 662 itu untuk di head unit Android. Kalian jangan bandingin sama HP ya. Oke, ini gamenya kita langsung mainin aja. Ini suaranya saya mute nih biar takut kena copyright saya tuh. Wih, main gamenya lancar juga adik-adik. Ini lancar loh segini. Seng. Wih, lancar, lumayan bagus. Dia kalau saya perkirakan ini bermain di 40 Hz gitu, 40 fps gitu. Ya 40-50 fps gitu. Mantap lah pokoknya. Udah lumayan gitu loh. Ada ininya juga, ada ulti-nya juga tuh. Set. Oke. Oke, mantep lah pokoknya. Main gamenya Turbo Tornado. Gamenya 300 MB. Ini game yang gak berat, ini game yang enteng banget. Nah, terus fitur DSP-nya di sini ada DTS Surround. Kalau di on-nya di sini ada Cinema Mode, Music Mode, Specialty Mode. Specialty Mode apa ya, nggak tahu. Tapi saya sebenarnya kalau
Kalau gini-ginian saya biasanya nonaktifin nih, karena menurut saya jadi nggak enak suaranya gitu. Tapi ya kalian bisa coba-coba aja di sini. Terus di sini equalizernya di sini komplit lah, dia ada 32 band gitu. Terus ngerubah-rubahnya tuh enak, digini-giniin doang, swing 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 swing. Oh, mantep. Kalau mau standar ya ini di reset sini. Ada ininya juga apa, ada presetnya juga di sini, ada loudnessnya segala macam, ada di sini, ada positioningnya. Di sini ada juga mute independennya nih, 6 channel nih, set itu. Terus di sini ada untuk pasenya dibalik. Ini fase 0 sampai 180 derajat ya. 0 dan 180 derajat maksud saya. Di sini ada HPF dan LPF-nya. Ini sama kayak Orca G3 nih. Dia stylenya gini dia. Terus ada slope-nya juga tuh. Dan di sini speaker belakangnya juga sama, speaker center juga sama. Ini bisa nih. Bisa dimainin semuanya. Untuk subwoofernya juga bisa nih, bisa dimainin semuanya. Mantap. Ini untuk ininya apa, tim alignmentnya 6 channel atau pakai 4 channel. Kalau kalian speakernya head unitnya masih standar ya kalian pakainya yang 4 channel ini. Nah gini, set ini tim alignmentnya ada berdasarkan waktu atau berdasarkan jarak. Nih, ini pakai sentimeter atau pakai millisecond gitu. Kita bakal tes buka YouTube, apakah buka YouTube-nya lancar. Oke, langsung kebuka, lancar juga tuh. Ini lancar. Ini akun saya yang biasa saya pakai tes. Set, lancar. Ini lancar YouTube-nya. Coba kita buka Maps. Ya, buka map lancar juga tuh, nggak ada masalah, langsung kebuka. Kalau buka mapnya pakai tekstur gimana? Nah ini kita pakai satelit, terus trafficnya kita aktifin. Nah ini berat nih kalau di head unit yang biasa, tapi di head unit ini lancar tuh, karena dia trafficnya aktif, terus dia pakai satelit gitu. Nah, kalau mau ngetes head unit ya sebenarnya pakai ini ya, pakai maps yang pakai satelit gitu. Nah, dan ini lancar aja, nggak ada masalah. Kita balikin lagi ke awal, trafficnya nonaktifin aja, ribet ah. Terus kita coba pergi ke Monas, start. Langsung kebuka. Turn left. Turn left katanya gitu. Oke, kalau buka map sambil buka YouTube gimana bang? Nah gini aja, ini di sini ada pencetan di sini. Terus kita buka YouTube. Tuh lancar juga. Buka YouTube sambil buka map, aman. Gak ada masalah ya. Ini speaker saya rada sember ya. Jadi saya nggak akan tes suara karena speaker saya rusak, nggak tahu kenapa nih. Ya kita tes aja suaranya sedikit lah. Karena speaker saya rusak, jadi saya bakal tesnya satu aja speakernya, nggak dua. Jadi sebelah gitu ya, yang kanan aja, yang kirinya mati. Kita bakal tes lagunya The Fat Rat aja kayak biasa. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. The oak tree
full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever bright. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Oke, segitu aja pengetesan suaranya. Menurut saya suaranya ya lumayan bagus. Kalau di harganya sih udah bagus gitu, tapi ada yang lebih bagus. Ya pasti ada, dan harganya mungkin lebih mahal. Tapi buat saya ini suaranya agak gimana ya gitu. Udah cepet gitu, tapi nggak ada yang spesial gitu. Saya merasa kalau suaranya itu mirip sama si Orca G3 ini. Ya bukannya jelek ya, ini bagus, tapi kayaknya kok nggak ada bedanya sama G3 gitu loh suaranya ya. Nanti kita bakal coba bandingin aja ya di video yang lain sama si Nakamichi NA6000 gitu, karena kayaknya head to headnya dia sama itu gitu loh. Ya, jadi kesimpulannya gimana? Jadi kalau kalian mau head unit yang fiturnya udah lengkap, terus ada gimmick-gimmick ininya nih, swing, ada gimmick-gimmick ininya, terus kalian pengen head unit yang sat pas buka-buka aplikasi, ya ini kalian pas banget kalau pilih Orca ini gitu. Ada kamera 360 nya juga kan, mantep lah gitu. Ada DSP nya juga gitu, mantep. Ya sebenarnya kekurangan suara itu ya kita bisa adjust di sininya gitu. Dan nanti kalau di mobil ya kalian adjust sendiri gitu, karena ini ngaruh banget ke hasil suara yang kalian pengen gitu. Mantep ya. Ya mungkin segitu aja. Jadi bagi kalian yang berminat untuk meminang head unit ini, silahkan hubungi Dok ya di mobil. Mantap.